Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mr. Happy Arp. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengetahui skor pada PPDB tahun 2024 khususnya di jenjang SMK. Cara melihat peringkat skor sementara dari hasil pendaftaran kamu dan bagaimana cara menghitung skor agar terlihat, agar tahu posisi kita berada di mana. Dan sebelumnya, untuk hasil sementara ini adalah bukan hasil mutlak, karena nanti akan ada hasil mutlaknya setelah ditutup pendaftarannya dan diumumkan pengumumannya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah buka Google Chrome, lalu ketikkan PPDB Jabar. Bisa dibuka di HP juga. Kalau di sini tutorialnya menggunakan laptop ya. Nah, di sini sudah muncul. Kita pilih, klik PPDB Jabarnya. Nah, sekarang kita pilih wilayahnya. Ini beda dengan yang di pendaftaran ya. Ini mah di luar. Jadi jangan pilih yang di login untuk pendaftarannya. Ini yang umumnya. Nah, di sini kita cari wilayah. Nah, cabang dinas yang 9 yang Majalengka Indramayu. Nah, di sini ada info sekolah, ada data pendaftar, posisi sementara, dan hasil seleksi. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah kita ingin tahu posisi sementara kita tuh ada di peringkat keberapa. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah kuota yang ada di SMK tersebut. Nah, kita pilih SMK Indramayu terus negeri. Nah, kita pilih contohkan di sini SMK 1 Anjatan ya. Nah, di sini kita lihat yang seperti kita ketahui jalur tahap pertama itu KETEM dan prioritas terdekat ini sudah selesai. Jadi yang kita fokuskan sekarang di tahap kedua adalah prestasi rapot, perpindahan orang tua atau anak guru, atau ini yang dua laginya. Nah, ya, di sini sudah muncul kuotanya yang ada, yang tersisa di tahap kedua ini, sesuai dengan jalurnya. Oke, kalau sudah dicatat dulu sebelum kita cek. Nah, ini kuotanya biar kita tahu ya. Nah, setelah itu kita lihat data pendaftarnya. Nah, di data pendaftar di sini adalah jumlah pendaftar yang mengajukan atau mendaftarkan di SMK tersebut. Nah, contohnya di sini kita pilih jurusannya. Oh, ini apa? Jalurnya dulu. Nah, kita contohkan prestasi kejuaraan lah contohnya. Di sini kita pilih farmasi. Nah, di sini di prestasi kejuaraan yang sudah mendaftar di sini ada 5. Nah, untuk data ini adalah data baru untuk 2 hari ya, belum seluruhnya. Jadi data sementara juga ini. Nanti kalau setiap hari nanti akan muncul sesuai dengan jumlah pendaftarnya. Nah, untuk perpindahan anak guru, nah ini juga baru 1 ini. Nah, coba nah ini sama ya. Tadi di farmasi, nah sekarang di otomotif. Nah, ini jumlahnya baru sedikit juga semuanya. Oke. Ini di prestasi rapot. Nah, ini juga sama. Nah, kalau prestasi rapot sudah lumayan banyak ya. Di sini sudah ada berapa pendaftar. Nah, sudah ada 75. Ini jumlah pendaftarnya. Jadi belum di peringkatnya. Sama di jurusan lain juga. Ini kita contoh perhotelan. Dan juga sudah lumayan banyak. Nah, jumlah pendaftarnya. Nah, kalau sudah kita fokuskan ke mengetahui peringkat kita ada di mana. Nah, untuk hasil seleksi ini nanti di akhir kalau sudah ditutup pendaftarannya nanti akan muncul hasil seleksi. Tapi untuk mengetahui posisi kita ada di mana, nah kita pilih peringkat sementara ya. Pilih SMK
kabupatennya, nah wilayahnya, nah terus kita cari di sini SMK, contohnya nih SMK Jatan ya, pilih jalurnya. Ini jalur prestasi yang ini aja perpindahan anak guru dulu, perpindahan atau anak guru. Nah, pilih farmasi ya. Nah ini peringkatnya baru satu karena tadi juga pendaftarnya baru satu, makanya ini peringkat munculnya hanya satu anak. Nah kalau di farmasi kita coba. Nah ini peringkatnya, nah ini sudah muncul nih, sudah banyak nih. Tadi kuotanya adalah 88 ya, ini baru masuk. Nah berarti masih banyak peluang karena di sini sesuai dengan jumlah pendaftar. Tapi kalau tadi mah acak sesuai dengan pendaftarannya. Nah kalau ini adalah rankingnya, urutannya. Jadi nanti kita bisa mengetahui nih, ini jumlah tertingginya. Nah ini di angka, di skor 900. Nah itu di angka segitu. Nah kalau untuk di skor terbawahnya tadi juga sudah tahu ya. Nah kita cek coba yang lain. Ini di perhotelan. Nah, sama itu skor teratasnya, dan ini skor terendahnya. Nah tinggal kalian cek sendiri skor kalian itu berapa. Nah biasanya untuk mengecek skor biasanya ya ini ya, untuk mengecek skor nanti kita bisa lihat di hasil pendaftaran kita, biasanya nanti akan dimunculkan pada saat formulir bahwa sudah mendaftar. Nah cara mengeceknya misalkan seandainya belum ke print atau misalkan hilang, kita bisa ngecek sendiri secara manual. Nah di sini tinggal masukkan ya, dibuka dulu. Nah kalau ini dibukanya berarti yang PPDB Jabar login. Nah yang ini nih, yang seperti ini nih. Nah masukkan username dan passwordnya. Username dan password itu sudah diberikan oleh panitia, biasanya panitia PPDB SMP. Nah kita tinggal masukkan username dan passwordnya yang sudah kita tahu. Nah di sini contohnya nih, satu anak. Nah ini berarti sudah melakukan pendaftaran di tahap 2 ini. Nah untuk mengetahuinya, nah klik pendaftarannya. Nah di sini ada bukti pendaftaran. Nah di sini kan ada nih tertulis nih skor yang kita pilih jurusannya. Nah di sini ada skornya. Khususnya untuk SMK ini penskorannya akan berbeda ya. Karena di sini menggunakan bobot, tidak seperti halnya di SMA. Kalau di SMA itu seluruh mapel itu dikalikan ya, dirata terus ditambah dan dikalikan dengan akreditasi sekolahnya. Kalau di sini hanya menggunakan bobot kalau di SMK. Nah tadi kita cek, kita punya tadi contohnya ya, skornya berapa. Nah kita bisa mengetahui posisi kita ada di mana. Nah tadi kan nilai tertingginya segini. Nah tadi nilai yang dicontohkan itu berarti ada di posisi keberapa gitu. Nah ini muncul ada di posisi, nah itu rankingnya ada di ranking 38 ya. Nah itu adalah ranking kalian berarti ya, yang ranking yang dicontohkan ya. Berarti ini masuknya masih aman, tidak harap-harap cemas. Nah ini nah kita lanjutkan. Nah bagaimana cara, ini sebentar, contoh satu lagi. Sebentar. Nah tadi kan kita tahu, nah formasinya atau kuotanya, nah itu masih banyak ya. Berarti sesuai dengan jumlah yang ada itu masih tersisa banyak kuota. Nah tadi yang di ranking di daftar sementara itu adalah rankingan dari jumlah pendaftar berarti ya. Karena pendaftarnya masih sedikit, jadi sudah otomatis masuk semua. Tapi kalau sudah melebihi batas, ya berarti siap-siap akan masuk perankingan.
Nah, ini baru pendaftaran 2 hari. Kita tunggu sekarang pendaftaran sampai 5 hari ya. Nah, ini untuk pembobotannya. Nah, untuk pembobotannya masing-masing jurusan itu memiliki bobot yang berbeda. Di sini yang dihitung itu kan hanya 5 mapel ya, 5 mapel yang utamanya. Tidak semua mapel berarti ya kalau di SMK. Nah, ini ada bahasa Indonesia, ada apa nih? Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris. Nah, untuk pembobotannya ini disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Kalau di sini dicontohkan pembobotannya tiap mapelnya adalah 3 2 3 3 1 2. Nah, jadi setiap nanti kalian isikan semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5-nya. Nah, ini sudah disediakan aplikasinya ya, maksudnya sudah dibuatkan aplikasi, nanti ada di deskripsi aplikasinya. Silakan kalian unduh, nah terus kalian coba masukkan nih skor kalian tuh berapa. Nah, ini jadi tidak rata ya. Nah, ini lihat yang ada di warna hijau ini, nanti hasil skor akhirnya. Nah, caranya ya tinggal, nah untuk bobotnya, nah di sini sudah dijelaskan ada beberapa perhitungannya nih untuk setiap jurusan. Nah, kalian tinggal jurusannya jurusan yang mana nih? Karena tidak semua bobot itu sama, jadi ada pembedanya. Ya hanya 1-2 jurusan lah yang berbeda. Tapi umumnya yang digunakan adalah 2, 3, 3, 2, 1 bobotnya. Jadi misalkan tadi nilai matematikanya, jadi nanti dikalikan 2 dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini contohnya nih, bahasa Indonesia bobotnya kan 2, nanti ya nilai jumlah kali itu dikali 2. Matematika ya 3, ya berarti dikalikan 3 nih. Contohkanlah, masukkan nilai rapotnya di semester 1 ya. Oke. Nah, untuk ini semester 1, nah untuk sebagai contoh saja ya. Ini sudah otomatis nih. Jadi jangan sampai dirubah-rubah file unduhan kalian. Cukup isikan yang ada di kolom nilai saja. Nah, ini untuk contohnya saya masukkan ya nilai yang sama aja lah. Untuk mempermudah ya. Tapi nanti dalam praktek kalau kalian ingin mempraktekkan ya sesuai dengan nilai yang ada di rapot kalian masing-masing. Oke, nah ini sudah muncul ya otomatis. Nah, ini kan karena sudah menggunakan rumus jadi sudah muncul. Jadi bobotnya adalah, nah bisa dihitung ya. Nah, sekarang kita cek lagi nih nilai yang perhitungan tadi yang diibaratkan itu adalah hitungan kita nih. Ini masuk di peringkat keberapa? Nah, contoh yang lain. Nah, ini kan nilai tertingginya ya. Berarti tadi posisi kita itu 952. Nah, kita coba dicek nih di sini 900. Nah, ini posisi keduanya, ini sudah berdasarkan ranking ya. Nah, berarti kira-kira ada di di sini berarti nih antara ini ya kan, jadi kita bisa mengetahui nih posisi kita aman apa tidaknya. Nah, nanti bisa kalian praktekkan sendiri. Nah, dicoba ya. Di sini aplikasinya ya mudah, tinggal menginputkan data kalian, nanti tinggal dicek aman apa tidaknya. Nah, berarti ada ya tinggal pilih-pilih, sesuaikan dengan jalur pendaftarannya dan jurusan yang kalian ambil. Nah, oke. Nah, untuk hasil tadi yang hasil sementara ya, hasil hitungan-hitungan kita hanya prediksi saja. Tapi kalau nanti nilai mutlaknya atau hasil mutlaknya nanti keluar di hasil seleksi. Ini nanti akan dimunculkan di akhir pendaftaran.
Nah, oke, semoga kalian bisa mempraktekannya, dan saya doakan kalian bisa berhasil dan sukses dengan yang kalian pilih di PPDB tahun 2024 ini, khususnya di jenjang SMK. Ya, ya, sampai ketemu di video berikutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.